Salam dalam ibadah Pesta Gotilon gereja kita pada pagi ini. Majelis Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita muji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan ayat 2.
bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 332, ayat 1 dan ayat 2. Hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Adapun warta jemaat kita untuk hari Minggu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama 3.2 persembahan Namarboho. Pada hari ini Minggu 15 November 2020 kita akan mengumpulkan persembahan Namarboho dalam setiap kebaktian Minggu untuk keperluan kategorial ama. Persembahan diserahkan setelah selesai khotbah di tempat duduk masing-masing. 3.3 persembahan pembangunan. Pada hari Minggu 22 November 2020 yang akan datang dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. 5.1
lelang murah 17 paket. Itu lelang yang sudah disampaikan pada hari Sabtu kemarin. Tuhan Yesus memberkati keluarga yang memberikan. 5.2 jadwal ibadah. Adapun jadwal ibadah kita untuk hari Minggu tanggal 22 November 2020 adalah sebagai berikut. Masuk pukul 7.30 WIB, yaitu week 1, 7, dan 8. Masuk pukul 10.30 WIB, yaitu week 2, 3, dan 5. Masuk pukul 16.30 WIB, yaitu week 4, 6, dan 9. 5.3 himbauan. Dihimbau kembali kepada seluruh jemaat untuk tetap kesehatan dengan memakai masker selama beribadah, dan bagi yang menggunakan face shield tetap harus memakai masker. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian warta kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 355, mulai ayat yang pertama sambil Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas, Abang Inang yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang beribadah bersama-sama dengan kami secara live streaming dimanapun Anda berada. Kami mohon maaf, memang ada kendala ya, ada kendala teknis tadi, videonya yang agak macet itu karena internetnya agak down, tapi saya rasa sudah diatasi ya. Ya, demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan pada saat ini, yaitu minggu terakhir dari minggu setelah Trinitatis, karena di minggu depan kita akan masuk dalam minggu ujung tahun Parhurian atau minggu akhir gerejawi, peringatan kepada orang yang meninggal. Dan topik minggu ini adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Firman Tuhan diambil dari Yeremia pasal 29, dibuka dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membaca firman Tuhan dengan responsoria. Bahkan kita kehilangan yang namanya tujuan dalam masa depan, menimbulkan kekecewaan, menimbulkan ratapan. Ahadona binainmu molom masa akan seseorang. Apalagi jika terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan Bapak Ibu, yang tidak kita inginkan datang tiba-tiba tanpa kita undang. Tapi bagaimanapun mau tidak mau kita harus hadapi itu. Biasanya orang akan menangis, gak apa-apa. Jadi kalau saya memberikan firman Tuhan untuk penghiburan kepada orang yang berduka cita, saya sering katakan, gak apa-apa, menangislah, gak apa-apa. Firman Tuhan sebab mengatakan menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa, gak apa-apa, silahkan. Jika Anda bersedih dan menangis, gak apa-apa, silahkan saja. Alai molomadele, itu yang salah. Jadi kalau madele ini sudah di atas daripada tingkatan menangis, ya. Jadi kalau dikatakan yang madele ini, ya, dia sudah tidak ada lagi kegairahan hidupnya. Dia sudah tidak ada lagi
keinginan untuk hidup. Makanya kalau ada orang yang mendele, banyak orang yang akan jatuh sakit karena itu. Bahkan ada beberapa orang-orang yang jika dia dalam menghadapi masalah, dia tidak bisa memanajemen masalah yang ada dalam hidupnya, ujungnya dia bunuh diri. Ada seperti itu. Inilah firman Tuhan saat ini, saudara-saudara, yang datang daripada ratapan tangisan dari bangsa Yehuda pada saat itu, di mana mereka hidup di dalam perbudakan, di dalam pembuangan kerajaan Babilonia. Selama 70 tahun mereka diperbudak di negara lain, diperbudak di dalam kerajaan lain. Kenapa? Memang itu karena salah mereka sendiri, memang itu dasarnya. Sebelum mereka jatuh ke dalam pembuangan Babilonia. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi itu sudah memperingatkan, mendubuatkan, hei Israel, kalau engkau tidak bertobat maka engkau akan jatuh ke dalam hukuman Tuhan. Enteng-enteng aja mereka. Gak mungkin kami dihukum Tuhan, gak mungkin. Kami ini bangsa pilihan Tuhan. Kami ini adalah bangsa umat Tuhan yang rajani. Kami inilah bangsa keturunan Abraham. Tidak mungkin kami dihukum. Mereka menyuarakan penolakan terhadap suara Tuhan yang dibawakan oleh nabi-nabi, salah satunya itu Nabi Yeremia. Di situ. Gak tahu kenapa tiba-tiba bapak saya datang ke dapur ke belakang sambil merokok juga. Dia berdiri di pintu itu. Lama-lama dia lihat di dekat kandang ayam. Song nama rasa kandang manukan. Dia lihat, rupanya saya merokok. Ketangkap. Kenapa merokok kau? Katanya. Ampun pak. Ya. Tahu kan kopel polisi yang putih itu? Kalau bapak ibu pernah melihat tali pinggangnya polisi lalu lintas yang putih itu, karena bapak saya itu polisi lalu lintas pada saat itu didaratkan ke kaki saya, dipukuli saya sampai mau tidak bisa jalan, dipukuli. Ya. Kalau mama saya udah, tapi tetap mau jadi apa kau besok? Merokok kau, masih SMP sudah merokok kau. Mau jadi apa kau? Nah, tetapi setelah saya dihukum, besoknya dibawa saya makan bakso. Ya, dia ingatkan saya, jangan begitu lagi abangnya, jangan merokok lagi, gak boleh. Ya, kalau udah dewasa silahkan, tapi kalau masih anak-anak tidak boleh. Nah saudara-saudara, seperti itulah luar biasanya Tuhan ketika dia menghukum kita. Dia memberikan efek jera. Dia memberikan hukuman, tetapi dia tidak memusnahkan, dia tidak membunuh, tetapi dia tetap berada di tengah-tengah bangsa itu. Apa buktinya? Buktinya Allah menempatkan nabi-nabi di dalam pembuangan itu. Yeremia, Yesaya ikut dalam pembuangan itu. Untuk apa? Sebagai perpanjangan tangan Tuhan, memberikan penghiburan kepada bangsa itu agar mereka sadar bahwa apa yang terjadi dalam diri mereka, bagaimanapun perbudakan yang ada pada mereka, itu adalah karena bentuk sayang Tuhan kepada mereka, walaupun dengan cara seperti ini. Itu sebabnya ketika mereka berteriak di hadapan Tuhan, Tuhan ampun. Kalau dalam bahasa Batak, jora mau Tuhan, dangolo behami songonon. Kami telah mengindahkan apa yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-hambamu. Kami telah hidup dalam dosa dan kebebalan. Kami telah menerima hukuman ini Tuhan. Sekarang datanglah Engkau untuk menyelamatkan kami. Maka demikian firman Tuhan dari Nabi Yeremia, yaitu ketika sebentar lagi penyelamatan itu akan datang. Dan uniknya cara Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk mengeluarkan dari mereka dari bangsa Babilonia, adalah tidak dapat dipikirkan mereka sendiri. Allah justru memakai bangsa yang lain, Persia, dengan Raja Kores, dibangkitkan oleh Allah untuk memerangi Babilonia. Ketika Babilonia kalah, maka Israel pun dalam naungan bangsa Persia pada saat itu. Tetapi karena Allah memakai Raja Kores untuk menyelamatkan mereka, maka Allah pun memakai Kores, dan Kores mengizinkan bangsa Yehuda untuk pulang ke tanah kelahiran mereka. Itu uniknya cara Tuhan. Nah itu sebabnya saudara-saudara,
Dalam firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan kembali bagaimana kita bergumul dalam kehidupan kita, karena sepanjang kehidupan kita ini silih berganti seperti roda. Dalam nyanyian Ede songon sorhani padati, hari deh kamu songon sorhani padati, ya tahu sorhani padati, roda, ya terkadang di bawah, terkadang di atas, begitu kehidupan. Suka duka selalu datang, cobaan itu datang hampiri kita. Terkadang kita jatuh ketika malapetaka, ketika cobaan, ketika hinaan, ketika keterpurukan datang kepada kita. Tetapi apa yang kita lakukan? Presiden Amerika Abraham Lincoln pernah mengatakan, jangan pedulikan seberapa banyak engkau pernah jatuh, tetapi lihatlah seberapa banyak engkau berusaha untuk bangkit dari keterpurukan itu. Ya. Maka itu yang diajarkan, maka itu yang dia hidupi dalam hidup dia. Setelah itu dia menjadi seorang presiden Amerika yang terkenal sampai dengan sekarang. Siapa yang tidak mengenal Abraham Lincoln sampai saat ini? Karena semangatnya yang luar biasa. Itu sebabnya firman Tuhan saat ini saudara-saudara mengingatkan bangsa itu. Hei bangsa Israel, walaupun engkau dalam keterpurukan, sekarang bangkitlah. Apa yang kau lakukan? Beginilah firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rumah-rumah untuk kau diami. Buatlah kebun anggurmu untuk kau nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri untuk anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak-anak dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan tidak berkurang. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan pun mengatakan kepada bangsa itu melalui Yeremia, usahakan kesejahteraan kota di mana engkau aku buang, karena kesejahteraan itu adalah kesejahteraan itu mereka, kamu juga. Itu adalah pertanda bahwa Allah tetap berada dalam naungan mereka. Itu sebabnya saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita dalam situasi keterpurukan apapun. Walaupun pada masa ini kita masih berada di dalam pandemi COVID-19 yang membuat keterpurukan di mana-mana, yang tidak bisa kita hidup dalam normal seperti yang sedia kala, tapi percayalah Tuhan selalu hadir bagi kita. Amin. Apa buktinya? Ingat, ini sudah berapa bulan kita sudah beribadah Bapak Ibu. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama dengan suami, dengan teman kita, dengan sahabat kita, yang walaupun bangku masih dibatasi, yang walaupun kita masih pakai masker. Lihat gereja-gereja yang ada di luar Sumatera Utara sampai sekarang gerejanya belum buka. Lihat, saya telepon mama saya, "Mah, gereja kalian belum buka?" "Belum." "Bah, jadi bagaimana kalian beribadah?" "Ya, dibagilah acara. Ada yang beribadah secara live streaming." "Bagaimana keuangan gereja kalian?" "Berkurang, down, tidak ada persembahan yang masuk." "Oh, begitu." Itu yang terjadi. Ya. Nah, saudara-saudara dikasih, percayalah, plus ayat 13 sampai ayat 15, dan ini adalah dimaknai sebagai rasa. Jika Anda menikmati itu, maka percayalah, yang Anda nikmati itu adalah bentuk rasa syukurmu kepada Tuhan. Apa yang kau persembahkan sedikit atau banyaknya, ingat itu harus didasari dengan ikhlas, dengan rasa syukur. Gak usah banyak tapi tidak ikhlas. Lebih baik apa yang kau persembahkan